Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa wajib yang setiap hari kita baca sekurang-kurangnya 17 kali, dan apabila kurang dari 17 kali kita berdosa, ya. Itu adalah doa minta diberi petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa wajib yang harus diulang-ulang sekurang-kurangnya dalam sehari semalam 17 kali mengulang, ya. Mengapa doa? Agar kita selalu dibimbing, diberi petunjuk, ya. Karena Allah tahu persis keadaan manusia. Ya, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya, mudah mengeluh, ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a, kan gitu ya. Manusia itu mudah mengeluh, dan juga manusia itu lemah memang, ya. Bahkan dengan lemahnya manusia itu, maka manusia pastilah, ya, ada salah, ada lupa, ya. Inilah maka Nabi mengatakan al-insanu mahalul khoto wa nisya, ya. Manusia itu ketempatan sifat lupa, sifat salah, ya, khoto, ya. Tapi sebagus-bagus orang yang salah, ya, itu masih ada sebagus-bagusnya, ya. Sebagus-bagus orang yang salah adalah mereka yang kembali, mereka yang bertaubat. Sehingga kita memperbanyak istighfar kepada Allah adalah bagian penting dari hidup. Kemudian kita juga membutuhkan nasihat, ya. Sebagaimana Rasulullah tegaskan dalam hadis arba'in yang ketujuh, ya, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat penting untuk kita semuanya, ya. Pertama lillah, ketika ditanya untuk siapa itu nasihat, ya, itu pertama lillah, untuk Allah. Nasihat untuk Allah itu maksudnya bukan Allah butuh nasihat, Allah dinasehati, tidak. Maksudnya nasihat itu milik Allah adalah kewajiban bagi hamba untuk tidak menyekutukan Allah, ya. Tidak berbuat syirik kepada Allah, ya. Itu nasihat, dan Allah itu sudah mewajibkan dirinya, ya, untuk senantiasa membantu orang-orang yang mukmin, ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin, adalah kami tanggung jawabnya, ya, untuk menolong orang yang mukmin. Orang yang mukmin itu adalah orang yang hatinya itu tidak menyekutukan Allah, dia mengimani Allah secara totalitas. Mukmin, ya, membersihkan hati
dari segala kebesaran kebendaan. Ya. Kemudian nasihat itu bagi siapa? Wali kitabihi, ya. Kitab Allah itu sumber daripada segala sumber nasihat. Di dalam kitab Allah itu pasti ada kebenaran. Bahkan bukan ada. Kitab Allah itu sumber dari segala sumber kebenaran. Ya. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Bahkan membacanya saja dapat pahala. Memetik isinya, mengamalkan nasihatnya itu dijamin selamat. Hatinya diberi ketentraman. Itu ya. Makanya kitab Allah itu merupakan bagian nasihat yang harus kita tempatkan di tempat tertinggi ya, sebelum ada nasihat-nasihat yang lain. Kemudian nasihat itu untuk siapa lagi? Ya. Wali rasulihi, yaitu bagi Rasul. Ya. Nasihat bagi Rasul dialah satu-satunya teladan dalam kehidupan kita. Tidak ada teladan yang lebih baik yang wajib kita ikuti ya kecuali Rasulullah SAW. Manusia terpilih yang paling bagus akhlaknya. Manusia terpilih yang paling bagus keteladanannya. Ya. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang rasul yang hadir langsung di tengah-tengah umatnya dan sekaligus selain memberikan petuah nasihat juga memberikan contoh dan keteladanan. Maka Rasulullah mulai dari ucapannya, perbuatannya, inilah contoh yang terbaik yang sering kita sebut dengan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi itulah keteladanan yang benar-benar menjamin kita akan diselamatkan. Kemudian wali a'immatil mu'minin muslimin, wali a'immatil muslimina. A'immatil muslimin itu artinya tokoh-tokoh para kaum muslimin, para ulama. Nah, tidak sekedar ulama ya. A'immatil muslimin itu adalah ulama yang benar-benar ulama. Ulama yang tidak hanya sekedar kata-kata, tapi ulama yang mampu memberikan keteladanan. Wajib bagi kita semuanya untuk mencontoh jejak langkah para ulama yang istiqomah dengan kebenaran. Ya, karena akhir zaman ini banyak ulama yang masuk bui gitu ya. Gara-gara ya itu ya namanya manusia ya kan. Manusia itu tantangannya banyak dari segala penjuru. Ya. Setan saja sudah bersumpah lu menggoda manusia. Bagaimana setan itu bersumpah? Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpahnya setan menggoda manusia dari kanan, kiri, depan, belakang sampai manusia tidak lagi bersyukur tapi kufur. Nah, kita tuh butuh nasihat ya. Yang terakhir itu adalah wa ammatihim ya, kita semuanya orang awam. Orang awam tuh butuh nasihat. Ya, kita setiap hari, setiap saat, setiap detik ya butuh nasihat. Karena kalau enggak ya kita semuanya kan manusia yang tidak tahu akhirnya ya.
Kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Kadang-kadang Allah dengan kehendaknya orang yang baik bisa jadi akhirnya itu husnul khotimah. Contohnya siapa? Ya, Kiai Barseso itu ya. Barseso itu orang yang hebat ya, ibadahnya sangat canggih ya. Tapi setan lebih canggih. Ya, setan itu datang kepada Kiai Barseso ya dalam posisi dia berdoa terisak-isak menangis layaknya seorang kiai mendengar orang berdoa terisak-isak menangis itu iri ya, ngiri. Waduh, kok bisa doa kok ngasih nangis tuh ya. Saya kepengen tuh. Terus ditanya, ya, itu kenapa kamu doa bisa menangis ya? Maka setan mengatakan, ya karena aku merasa bersalah. Bagaimana kiai bisa menangis doanya kalau nggak pernah merasa bersalah? Ya, kalau saya merasa bersalah di sisi Allah, maka saya merasa hina rendah sehingga saya menangis. Itu. Kalau Barseso pengen menangis, ya berbuat salah dulu. Ya. Akhirnya dirayu dia berzina. Setelah zina nanti takut kondangan dibunuh. Setelah dia membunuh mati. Su'ul khotimah. Orang baik matinya su'ul khotimah juga. Naudzubillah min dzalik. Godaan itu luar biasa ya. Oleh karena setiap saat kita harus senantiasa berdoa kepada Allah sungguh-sungguh ya, kita harus paham ini godaan setan, ini perjuangan ya supaya kita tidak tergelincir. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.